Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas apakah orang Katolik boleh ikut dalam perjamuan kudus Protestan. Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui katekesi ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah seorang umat yang bertanya begini. Bolehkah seorang Katolik ikut dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh gereja non-Katolik atau gereja-gereja Protestan? Namun sebelumnya harus jujur mengatakan, kadang kita tidak tahu banyak syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh gereja-gereja non-Katolik untuk sebuah perayaan yang mereka sebut dengan perjamuan kudus bagi para pesertanya. Tetapi untuk gereja Katolik sangat jelas bahwa yang boleh ikut serta penuh dalam Ekaristi Katolik adalah mereka yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan telah menerima sakramen komuni pertama, serta tidak sedang dalam dosa berat yang membuatnya terhalang secara hukum untuk ikut serta penuh atau untuk menerima komuni. Orang yang tidak mengindahkan hal ini dan diam-diam menyambut tubuh Kristus, mereka terkena dosa sakrilegi. Ya, itu dosa yang dalam konteks bahasan ini, dosa yang didapat karena meremehkan, karena merendahkan, atau karena menghina sakramen Maha Kudus. Nah, saudari-saudara, Ekaristi bagi seorang Katolik itu bukan sekedar perjamuan biasa. Ekaristi itu berhubungan dengan suksesi apostolik atau jalur rasuli atau jalur para rasul. Dan jalur itu ada dalam tahbisan uskup yang darinya ada tahbisan imamat. Saudari-saudara, Ekaristi tidak bisa dipisahkan dari sakramen imamat. Karena itu, seorang yang tidak tertahbis atau kaum awam tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mempersembahkan sebuah Ekaristi. Karena Ekaristi yang dipersembahkan oleh seorang yang tidak memiliki kuasa tahbisan dari jalur rasuli atau dari jalur para rasul adalah Ekaristi yang tidak sah. Sederhananya begini, sahnya sebuah Ekaristi itu mengandaikan adanya sakramen imamat. Ini prinsip mutlak. Nah, jika diperhatikan pada bagian doa syukur agung, saat seorang imam merayakan Ekaristi, seorang imam akan mengucapkan doa sambil menumpangkan tangannya. Kalau kita ingat kata-kata itu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, bagian ini sebenarnya adalah momen transubstansiasi atau momen di mana roti dan anggur tidak lagi merupakan roti dan anggur, melainkan tubuh dan darah Kristus. Oleh doa yang diucapkan oleh seorang imam itu, roti dan anggur mengalami perubahan hakikat dalam wujud yang tetap sama. Wujudnya tetap roti dan anggur, tetapi hakikatnya atau identitasnya itu bukan lagi roti dan bukan lagi anggur, melainkan tubuh dan darah Kristus. Dan kuasa transubstansiasi itu hanya terdapat dalam diri seorang yang menerima tahbisan imamat dari rangkaian tak terputus sejak para rasul. Istilahnya tadi adalah suksesi apostolik. Sebuah rangkaian yang tak terputus dari Yesus Kristus, para rasul, uskup-uskup sampai ke diri seorang imam. Inilah yang disebut dengan rangkaian atau jalur rasuli atau jalur para rasul atau suksesi apostolik. Hanya dengan kuasa dalam jalur tahbisan yang seperti itulah
maka Ekaristi yang dirayakan oleh seorang imam disebut sebagai Ekaristi yang sah. Artinya kuasa dalam kata-kata doa syukur agung dalam Ekaristi yang dirayakan oleh seorang imam itu bersumber langsung dari Yesus Kristus sendiri. Nah, saudari-saudara yang terkasih, hal ini tidak kita temukan di dalam gereja-gereja non-Katolik, Protestan dengan berbagai denominasinya, juga tidak kita temukan di dalam gereja Anglikan. Mengapa tidak ada? Karena ada sebuah keterputusan suksesi atau jalur apostolik di situ. Ketika mereka memisahkan diri dari gereja Katolik, maka hal itu membuat suksesi apostolik itu putus. Dalam kacamata iman gereja Katolik, sekali lagi, perjamuan kudus yang dipersembahkan oleh sesuatu yang tidak memiliki tahbisan dalam jalur apostolik bukanlah sebuah sakramen Ekaristi yang sah. Itulah sebabnya seorang Katolik tidak boleh menganggap perjamuan kudus di gereja-gereja non-Katolik itu sama dengan Ekaristi di gereja Katolik, apalagi sampai mengikutinya. Saudari-saudara, sekali lagi itu berbeda. Kita semua sudah jelas harus menghargai ekspresi rohani tanpa harus mendiskreditkan atau merendahkan satu di atas yang lain. Namun, menganggap sama semuanya juga merupakan hal yang tidak tepat. Saudari-saudara, semoga kita semua memiliki pemahaman yang baik mengenai kekatolikan, khususnya mengenai Ekaristi yang perlu dibedakan dengan perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh gereja-gereja non-Katolik. Sekali lagi, gereja Katolik menekankan bahwa Ekaristi yang sah adalah Ekaristi yang dirayakan oleh seseorang yang mendapatkan tahbisan imamat dari jalur tak terputus sejak Yesus Kristus, para rasul, para uskup, sampai pada diri seorang imam. Jalur itulah yang menentukan sah atau tidaknya Ekaristi yang dirayakan oleh seorang imam. Terdapat dua hal mendasar yang membedakan makna Ekaristi dalam perjamuan kudus yang diadakan di gereja-gereja Protestan. Meskipun ada gereja Protestan yang juga percaya bahwa roti dan anggur tersebut telah diubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Pertama, Apostolic Succession atau jalur apostolik. Gereja Katolik menerapkan apa yang telah menjadi tradisi suci gereja sejak awal, mensyaratkan adanya sakramen imamat untuk dapat menjadikan sakramen Ekaristi sebagai sakramen yang sah. Artinya, perkataan konsekrasi atau kata-kata atau doa Yesus untuk merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kekuatan Roh Kudus harus dilakukan oleh imam yang ditahbiskan oleh uskup yang mempunyai jalur apostolik, yang kalau ditelusuri maka rahmat tahbisan yang diperoleh dari penumpangan tangan ini adalah berasal dari para rasul yang menerima mandat dari Yesus sendiri. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak dapat mengakui keabsahan Ekaristi dari gereja lain kecuali dari gereja Timur Ortodoks yang juga mempunyai tahbisan yang sah, mempunyai jalur apostolik, sehingga sakramen yang dilakukan dalam gereja mereka juga sah. Gereja Anglikan juga gereja Protestan kehilangan jalur apostolik ini, sehingga gereja Katolik tidak mengakui keabsahan sakramen Ekaristi mereka. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan persekutuan-persekutuan gereja yang muncul dari reformasi yang terpisah dari gereja Katolik, terutama karena tidak memiliki sakramen tahbisan, sudah kehilangan hakikat misteri Ekaristi yang otentik dan sepenuhnya. Karena alasan ini,
Maka bagi gereja Katolik tidak mungkin ada interkomuni ekaristi dengan persekutuan-persekutuan ini. Kendati begitu, bila dalam perjamuan kudus mereka mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan, mereka mengimani bahwa kehidupan terdapat dalam persekutuan dengan Kristus dan mereka mendambakan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Kedua, transubstansiasi dan consubstantiation atau konsubstansiasi. Gereja Katolik mengajarkan bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus setelah konsekrasi, disebut transubstansiasi. Transubstansiasi adalah kepercayaan bahwa roti dan anggur yang diminum saat perjamuan kudus diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sedangkan para pendukung konsubstansiasi percaya bahwa tubuh dan darah Kristus hadir dalam roti dan anggur, tetapi roti dan anggur tidak berubah. Ini artinya bahwa yang termakan atau sisa dari roti yang sudah dikonsekrasi adalah benar-benar tubuh Kristus. Ini menyebabkan gereja Katolik menyimpannya dalam tabernakel dan juga ada doa adorasi, yaitu doa di depan sakramen Maha Kudus. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang apakah orang Katolik boleh ikut dalam perjamuan kudus Protestan. Semoga membantu kita memahami makna Ekaristi Kudus yang kita terima setiap hari. Salam.